Buat teman-teman yang ingin mendapatkan madu asli, murni yang dihasilkan oleh lebah liar Apis dorsata di belantara hutan Sumatera, bisa menghubungi nomor saya 0813 7785 0678. Super Madu Belantara, asli, murni, dan apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang masih setia untuk menyaksikan video-video dari kami ya, Jejak Heru. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di kantor Desa Sumbersari, Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebo, Jambi. Ya, ini saya sedang berada di dalam kantor desa dan kita lihat ini para pegawai di kantor sedang sibuk bekerja ya, melayani masyarakat Sumbersari ya. Ya teman-teman, saya akan mencoba menyajikan satu profil singkat desa Sumbersari ini teman-teman. Dan ya walaupun singkat tapi mudah-mudahan ini benar-benar bisa menggambarkan secara nyata bagaimana dan seperti apa desa Sumbersari itu. Oke, sambil kita menyaksikan, menikmati suasana desa Sumbersari ini, saya coba ambil gambar ini di jalan poros atau jalan utama teman-teman, yaitu namanya Jalan Jayapura, satu jalan utama yang berada di tengah-tengah desa Sumbersari yang membelah desa Sumbersari ya. Ya, kita coba lihat suasananya, rumah-rumahnya di kanan kiri jalan, dan saya akan coba sampaikan beberapa hal tentang desa Sumbersari ini. Ya teman-teman, desa Sumbersari itu adalah salah satu desa di Kecamatan Rimbu Ulu setelah kecamatan dimekarkan dari kecamatan induknya yaitu Rimbu Bujang pada tahun 2012. Nah tentu saja desa Sumbersari ini adalah desa eks transmigrasi, yaitu tahun 1978. Nah, transmigran yang datang ke situ waktu itu 80% berasal dari Jawa, kemudian 20%-nya transmigran lokal atau dari penduduk lokal di sekitaran desa Sumbersari. Ya, secara rincinya asal transmigran itu seperti ini teman-teman. Dari Wonosobo itu ada 80 kakak, kemudian dari Solo 100 kakak, Blora 85 kakak, Brebes 50 kakak, Purwokerto 85 kakak. Kemudian untuk yang lokal itu dari Muara Tabun ada 35 kakak, Pulau Temiang 32 kakak, Tanah Tumbuh 33 kakak. Kemudian ada pemecahan kakak itu 865. Kemudian ada lagi dari Lampung 70 kakak, Trenggalek 45 kakak, Padang 20 kakak, ada pendatang 365 kakak, sehingga totalnya 1865 kakak. Oke ya, sebelum nama Sumbersari teman-teman, itu namanya adalah Unit Pemukiman Transmigrasi Rimbu Bujang 11, atau sampai sekarang itu dikenal dengan Unit 11 begitu. Kemudian dari hasil musyawarah para tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh, nah itu diputuskan namanya diganti dengan nama Sumbersari. Sumber itu berarti tempat dan sari itu artinya pangan ya. Jadi ya kurang lebih masyarakat berharap Sumbersari ini merupakan satu desa yang makmur begitu ya. Desa Sumbersari ini teman-teman memiliki luas yaitu 7.500 hektar dengan ketinggian di atas permukaan laut yaitu 90,175 meter. Jadi artinya ini masih bisa dibilang dataran rendah. Nah, desa Sumbersari ini terbagi menjadi 6 dusun
Yang pertama yaitu Dusun Wonodadi, yang kedua Tegalrejo, ketiga Karyatani, keempat Dusun Baru, kelima Sukatani, dan dusun yang keenam yaitu Sidodadi. Dari Sumbersari ini kalau mau ke kota kecamatannya yaitu di Kecamatan Rimbu Ulu, itu jaraknya 13 km, atau kalau ditempuh dengan kendaraan ya kurang lebih 20 menit teman-teman. Sementara itu kalau kita ke kota kabupaten, ibu kota kabupaten yaitu di Tebo, itu jaraknya kurang lebih 65 km, bisa ditempuh dengan kendaraan dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Kemudian kalau ke ibu kota provinsi di Jambi, itu butuh waktu kurang lebih 7 jam waktu tempuh dengan kendaraan. Oke teman-teman, di Sumbersari ini penghasilan warga yaitu penghasilan utamanya karet dan sawit. Jadi kalau dulu pertama itu kan karet. Nah yang sudah tua-tua, yang sudah replanting itu rata-rata ya beralih ke sawit, karena kalau dari karet ke karet itu rawan jamur begitu. Tetapi sebagian sekarang juga sudah banyak yang menanam tanaman pangan seperti kedelai, jagung, karena ya dorongan dari pemerintah sepertinya juga lagi gencar-gencarnya untuk menanam tanaman pangan. Tapi untuk persawahan tidak ada teman-teman, jadi perkebunan semua ini. Kolam, sebagian ada kolam. Dan ya selain dari pertanian, saat ini juga sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, ada industri-industri kecil seperti pembuatan tahu, tempe, kemudian ya usaha-usaha bengkel seperti las dan lain sebagainya udah banyak dan bervariasi. Ya, kita lihat teman-teman, ini di kanan kiri jalan rumahnya udah bagus-bagus. Nah ini salah satu tempat dulu untuk pembuatan genteng ya. Nah di unit 11 atau di desa Sumbersari itu dulunya banyak industri genteng, tetapi akhir-akhir ini para pengusaha genteng ini kayaknya sudah tidak melanjutkan lagi usaha pembuatan genteng ini teman-teman. Jadi sudah banyak tobong-tobong atau tempat pembakaran genteng itu yang tidak digunakan lagi. Sepertinya masyarakat Rimbu Ulu, Rimbu Pujon dan sekitarnya ini akhir-akhir ini cenderung lebih memilih menggunakan seng daripada genteng. Ya, saya kurang tahu juga persisnya alasannya seperti apa. Ya, cuma barangkali lebih simpel, dan sekarang seng pun memang juga udah di modifikasi sedemikian rupa ya, sehingga ada yang seng tapi tidak panas begitu dan juga awet. Kalau genteng tuh ya mungkin pengaruh tanah liat yang dibuatnya kali ya. Jadi kalau di sini pas panas sekali, kemudian hujan deras, itu sering pada retak begitu. Ya, rumah-rumahnya sudah bagus-bagus di sini. Dan Sumbersari atau unit 11 ini termasuk daerah ekstransmigrasi yang saya pikir beruntung gitu ya, karena di sini nih jatahnya juga 5 hektar teman-teman. Kalau daerah-daerah transmigrasi yang lain itu kan di luar Rimbu Ulu, Rimbu Pujon itu rata-rata jatahnya 3/4, 3,5 hektar begitu. Nah kalau di sini jatahnya per kakak itu 5 hektar. Itu pun dia satu tempat gitu, tidak terpisah. Jadi 100 meter itu dibukanya 100 meter ke kanan kiri, kemudian ke belakangnya 500 meter. Rumahnya di depan begitu. Jadi pekarangan rumah langsung kebun 5 hektar di
belakangnya. Seperti itu, jadi ya sangat wajar kalau warga sini makmur gitu ya. Dan sepertinya di sini tidak ada konflik atau apa ya, masalah tanah ini, tidak ada sengketa dengan penduduk lokal, tidak ada. Jadi tidak seperti daerah yang lain itu kan sering ya ada sengketa sehingga jatahnya yang sekian hektar nggak bisa ditanami semua. Kalau di sini 5 hektar ya rata-rata bisa kegarap semua teman-teman. Jadi dari pendatang yaitu dari Jawa Trans intinya 80%, dari lokal 20%. Ini adalah jalan utama atau jalan poros, namanya Jalan Jayapura. Satu jalan yang sangat panjang yang membelah desa Sumbersari yang dengan luasnya 7.500 hektar ini teman-teman. Nah nanti di setiap kurang lebih 1 km itu ada jalan cabang masuk teman-teman. Nah kalau saya perhatikan jalan-jalan yang cabang, jalan-jalan yang masuk ini belum aspal, tapi sudah ditutup dengan koral gitu, udah dikeraskan tapi belum diaspal. Kebanyakan seperti itu. Tetapi juga sudah ada beberapa yang sudah diaspal, meskipun misalnya jalannya itu panjangnya 3 km, yang diaspal baru 1 kilo begitu. Jadi memang sangat luas teman-teman di sini. Jalan cabangnya aja bisa 2-3 kilometeran. Kemudian untuk nama-nama jalan teman-teman itu digunakan nama-nama kota ya, seperti yang poros itu Jayapura, kemudian nanti ada jalan Ambon, Ujung Pandang, seperti itu. Oke, kita coba masuk. Ini jalan yang cabang ya, bukan jalan yang porosnya. Kita coba masuk ini ya, ini udah aspal. Oke, nah, sudah aspal kurang lebih 1 kilo ini kayaknya. Itu rumah warga ya. Ini jalan yang cabangnya seperti ini teman-teman. Tapi belum semuanya diaspal seperti ini ya, ini baru 1-2 saja nih. Oke, di sekitaran rumah-rumah warga juga banyak kita lihat rumput yang ditanam untuk pakan ternak ya. Di sini ternak ini juga potensinya masih sangat bagus teman-teman, karena tanahnya luas, subur, jadi untuk pakan ini nggak bakal kekurangan kalau di sini. Apalagi yang rajin mau nanam rumput ya. Oke, nah ini dia di cabangnya itu nanti juga di dalamnya itu ada cabang-cabang jalan lagi. Ya, Pinang, sebagian beralih ke Pinang juga, karena Pinang itu juga satu komoditi yang laku di Jambi ya. Tetapi untuk daerah ini baru pada mulai, belum begitu banyak ya. Kita lihat ada gereja. Nah ini dia, sampai sini saja nih aspalnya. Setelah itu jalan tanah. Oke, seperti ini jalan tanahnya ya. Jadi tanah sini tanahnya merah kekuningan begitu. Ini kalau hujan ini bisa licin sekali dan tanahnya lengket teman-teman. Itu bisa nempel di roda, itu bisa nggak bisa jalan motornya kalau pas betul-betul becek gitu. Oke, tapi ada ini ya, bebatuan gitu, ada koralnya.
Maaf ini videonya agak goyang-goyang karena jalannya berbatu gitu ya. Oke, jadi ini yang jalan cabang begitu, bukan jalan yang poros ya. Kalau listrik sudah merata teman-teman. Yang belum merata ini aspalnya ini. Tapi listrik ya barangkali hampir merata ya, masih di daerah-daerah seperti ini ya gitulah, sering mati gitu, kena hujan dikit mati itu ya. Satu hal yang saya pikir ya di mana-mana masih seperti itu, kecuali daerah perkotaan ya. Berikutnya kita lihat ini ada kebun jagung ya, ini di jalan arah ibu kota kecamatan Rimbu Ulu teman-teman. Berikutnya kita lihat juga ini ada kebun sawit yang masih produktif. Ini masih di jalan yang sama ya, arah ibu kota kecamatan Rimbu Ulu. Ya, kemudian kita lihat ini ada kebun karet. Oke, untuk fasilitas pendidikan juga udah bagus di sini. Salah satunya ini ada SMA Negeri 17 Tebo. Ya, seperti ini. Ini tidak jauh dari kantor desa, teman-teman. Kantor desa dan juga pasar. Oke, ini berdekatan ya, bisa dibilang sih satu lokasi ya. Oke, dan yang terakhir saya ajak teman-teman untuk coba masuk ke dalam pasarnya. Ini dia. Jadi di Desa Sumbersari ini pasarnya kalau saya perhatikan merupakan pasar tradisional terbesar yang ada di Kecamatan Rimbu Ulu. Dia seminggu sekali, yaitu setiap hari Rabu dari pagi sampai pertengahan hari ya, sekitar jam 1 udah bubar ini. Nah, makanya ini terlihat agak lengang karena saya ambil gambarnya ini udah jam 12 ini. Ya, kalau dibandingkan di pasar-pasar tradisional atau pasar kalangan yang lain di Kecamatan Rimbu Ulu, ini bisa dibilang ini paling besar, paling luas, paling banyak pedagangnya begitu teman-teman. Oke, seperti ini suasana pasarnya. Ya, itu ada yang jual madu. Ini cukup luas teman-teman, tapi karena udah siang, ini udah mau selesai, ini udah jam 12, 1 jam lagi ya udah pada pulang. Oke, sepertinya sudah lumayan lengkap saya sampaikan teman-teman. Jika ada yang barangkali perlu dikoreksi, mohon berkenan untuk coret-coret di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak kepala desa Sumbersari, sekretaris desa di Sumbersari, dan seluruh staf yang ada di sana yang telah membantu saya untuk memberikan data-data dan informasi tentang desa Sumbersari ini. Ya, baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.